Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Desa Wisata Mengkal, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Manggung, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini tanggal 22 Agustus 2024 ya, akan kita update pohon alpukat yang saya tanam di kebun desa wisata ini sudah berumur 30 bulan atau menginjak umur 3 tahun. Dari sekian banyak populasi yang kita tanam di kebun kami sekitar 65 pohon yang berbuah seperti ini teman-teman. Ini ada sekitar, kalau yang sudah besar seperti ini ada dua kemarin saya hitung ya. Dan yang lainnya itu baru mekar dari pembungaan dan mulai berbunga. Nah, nanti akan kita update bagaimana perkembangan kebun alpukat yang kita tanam di kebun kami ya. Hari ini kita lagi melakukan penyiraman rutin yang kita lakukan setiap memasuki musim kemarau. Biar pohon alpukat yang kita tanam ini tidak mengalami stuck dalam pertumbuhan ataupun kurang subur ketika memasuki musim kemarau. Ikuti terus bagaimana cara kita melakukan penyiraman dan update pohon alpukat pada umur 30 bulan ataupun menginjak umur 3 tahun. Ini teman-teman bisa dilihat ya, pohon alpukat ini mungkin ukurannya baru setengah kilo ya. Kalau yang ini jenis peluang teman-teman. Eh, ini saya hitung itu dari pembungaan sampai besar seperti ini kalau nggak salah ya 4 sampai 5 4 bulan teman-teman, kalau nggak saya lupa ya, sekitar 4 bulanan ini dari pembungaan mekar terus buah seperti ini sekitar 4 bulan ya. Terus perlu diperhatikan ya teman-teman, ketika mau menanam pohon alpukat biar umur 3 tahun ini berbuah seperti ini tetap awal setelah kita, kalau teman-teman menanam itu lakukan perawatan di tahun pertama, tahun kedua, sampai tahun ketiga. Karena perawatan tahun setelah tanam, yaitu tahun pertama, tahun kedua ini akan menentukan perkembangan dan kesuburan pohon alpukat yang kita tanam ya. Ya, itu setelah tanam teman-teman melakukan pemupukan menggunakan NPK 1616 ataupun pupuk pertumbuhan, yaitu kandungannya itu 25 N nitrogen, fosfat 7, kalium 7 ya. Ini lakukan pemupukan setiap 1 bulan sekali ataupun bisa teman-teman melakukan setiap 20 sekali. Tapi biar tidak irit, saya lakukan 1 bulan sekali. Dan terus setelah umur 2 tahun saya lakukan pemupukan 3 bulan sekali ya. Terus untuk pemberian pupuk kandang tetap teman-teman harus lakukan setiap 6 bulan sekali menggunakan pupuk kandang. Itu. Terus untuk perawatan teman-teman harus melakukan penyemprotan ya, untuk pencegahan ya. Saya utamakan pencegahan daripada pengobatan. Ini lakukan penyemprotan setiap 15 hari sekali ya. Ini menggunakan insektisida, fungisida ditambah dengan pupuk daun. Tadi kita melakukan pemberian nutrisi lewat akar, yaitu setiap 1 bulan sekali, dan setiap 15 hari kita berikan nutrisi lewat daun bersertaan dengan penyemprotan menggunakan insektisida dan fungisida. Terus untuk penggemburan ini sangat penting karena akan memperbaiki akar dalam berkembang ataupun mencari nutrisi ya. Yang saya praktekkan di kebun kami ini untuk penggemburan itu saya lakukan 1 tahun 2 kali teman-teman. Yaitu ketika memasuki musim kemarau seperti ini beserta membuat ring penyiraman, kita lakukan penggemburan ya. Seperti ini ya, ini kita siram kemarin teman-teman. Terus yang kedua, pengemburannya ketika kita itu memasuki musim penghujan sekaligus membongkar ring penyiraman biar ketika musim penghujan ini air tidak mengenang di area perakarannya. Itu contoh-contoh dalam perawatan pohon alpukat biar pohon alpukat teman-teman yang ditanam di kebun ataupun skala rumahan ya, ini bisa berbuah umur 3 tahun. Tentunya ketika teman-teman mau menanam pohon alpukat ini, bibit itu juga akan menentukan kualitas ya. Itu satu ya. Tapi tidak semua bibit yang berkualitas itu bisa berbuah
umur 3 tahun kalau tidak ada perawatan sekali ya. Perawatan sama sekali. Bibit jelek pun kalau dirawat tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga ini akan membuahkan hasil seperti ini teman-teman. Itu perawatan penting ya. Terus teman-teman tidak kalah penting ya, yaitu apa? Melakukan pruning. Pruning ini untuk memperbesar batang dan pembentukan cabang-cabang yang akan menopang buah seperti ini ya. Ini karena kita lagi belajar, cuman kita berbagi saja pengalaman apa yang kita lakukan di kebun kami ya. Teman-teman bisa lihat ini buahnya seperti ini ya. Nah, yang berbuah seperti ini ada dua teman-teman, yang lainnya itu masih mentil ya. Nah, akan kita perlihatkan buah-buah ataupun pohon alpukat yang lain yang mulai berbunga ya. Tapi karena tahun ini baru belajar bunga teman-teman, tidak eh, berbunga semua ya. Nih, baru mentil seperti ini teman. Jadi untuk bunganya ini tidak begitu banyak ya. Karena saya lihat dari beberapa sharing di YouTube teman-teman yang lain, untuk tahun pertama biasanya pohon alpukat ataupun pohon durian ini bunganya tidak begitu banyak ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan kaget ketika teman-teman menanam pohon alpukat ya, tadi dirawat dari tahun pertama, tahun kedua, dan ketiga. Terus tahun ketiga ini berbuahnya sedikit ya, karena ini lagi belajar teman-teman. Rata-rata seperti ini teman-teman yang lainnya ya. Nah, ini. Nah, kalau yang ini kemarin itu ada yang sudah buah seperti sebesar 1 jempol ya. Nah, ini disusul dengan bunga-bunga seperti ini teman-teman. Jadi untuk pembungaan ini di tempat kami tidak bareng atau tidak bersama ya. Yang satu bulan kemarin sudah mulai berbuah dan disusul dengan bunga-bunga yang baru ya. Nih, teman-teman, ini mentol-mentol semua nih calon bunga ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, terus kemarin kita ada kesalahan teman-teman, karena pengalaman kita ketika awal menanam ini karena belum tahu ya, banyak yang terkubur batangnya teman-teman. Ada beberapa yang mati. Untuk pohon alpukat yang memasuki musim kemarau ini ada yang mati 2 teman-teman. Terus waktu kemarin musim penghujan ada 3 ya. Jadi teman-teman ketika menanam pohon alpukat ini sebaiknya akar besar itu kelihatan ya, biar tidak tidak apa tidak mengalami kerugian ketika pohon alpukat ini umur 3 tahun ataupun tahun-tahun ya, umur 6 tahun ataupun 7 tahun ya. Ini kemarin kita lakukan apa penurunan tanah yang ada di sekitar batang area pohon alpukat ya. Nah, ini contoh-contoh yang kita lakukan kesalahan awal menanam pohon alpukat, yaitu batangnya terlalu dalam ya. Sampai ini kulit-kulit dari batang pohon alpukat ini pada busuk ya. Alhamdulillah ini ada beberapa, ini ada sekitar 3 atau 4 jari ya yang masih utuh, yang menyuplai nutrisi ke atas ya. Ini nggak tahu ini berbunganya karena stres atau emang pohon alpukat ini sudah waktunya berbunga ya. Tapi ya ini dari pengamatan kami ya, mungkin karena sudah berumur 3 tahun, dan yang kedua stres teman-teman ya. Semoga pohon alpukat yang ini yang kita lagi obati menggunakan fungisida dan insektisida, ini saya lakukan setiap 1 minggu sekali disemprot teman-teman, sampai benar-benar nanti batang itu pulih 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 normal ya. Jadi perlu diperhatikan ya teman-teman, ketika mau menanam pohon alpukat itu jangan sampai batangnya terkubur seperti ini ya. Nanti ini kalau masuki musim penghujan, yang tanah di area batangnya akan kita keluarkan ya. Ini tahap penyembuhan teman-teman. Ini kemarin bunganya itu banyak ya, karena melihat kondisi dari pohon alpukat ini sakit, kita banyak banyak yang bunga yang kita buang. Nah, kita akan perlihatkan bagaimana penanaman yang baru. Ini sulaman teman-teman. Bisa mungkin ke teman-teman ketika mau menanam, ini akarnya kelihatan teman-teman. Ini kemarin kelihatan, ini karena nih
bisa mungkin kelihatan ya, akar besar ini kelihatan seperti ini teman-teman. Ini akan lebih aman daripada teman-teman menanam nanti di kubur batangnya seperti ini ya. Ada beberapa yang dalam tahap pengobatan, 2 apa 3 teman-teman, itu karena kesalahan dari menanam kita di awal penanaman pertama ya. Ini rata-rata kita lakukan penurunan ya, tidak lagi ada beberapa ya. Yang ini kita perlihatkan yang kena penyakit juga teman-teman. Ini kemarin saya lihat itu 2 bulan atau 1 bulan yang kemarin teman-teman. Ini pohon alpukat ini mulai berbunga teman-teman. Dan saya waktu itu kasih pupuk kandang sama NPK 1616 ya. Nah, setelah beberapa bulan saya cek yang sebelah ini teman-teman. Ini daunnya pada rontok ya. Pada rontok seperti ini teman-teman. Tapi yang sebelah sini ini mulai terubus. Ya ini mulai apaan tumbuh-tumbuh apaan tunas-tunas baru ya. Terus saya cek kok yang sebelah sana ini berbeda dengan yang sebelah sini teman-teman. Terus saya cek ternyata emang ada kesalahan ya. Ini penanamannya terlalu dalam teman-teman. Nah ini sampai kita bongkar ya. Ini banyak yang eh, akar besar ini mati ya. Nah biasanya kalau teman-teman menanam pohon alpukat batangnya ini terkubur, akar besar atau akar tambi ini akan kelilit oleh akar-akar serabut ya. Jadi ini akan sulit bernafas. Ini lagi tahap penyembuhan teman-teman. Nah kemarin nih, ini katanya sih kanker batang. Saya sudah obati menggunakan insektisida, fungisida, disemprot dan dicocol seperti ini teman-teman ya. Nah ini ya itu kita juga melakukan tahap penyembuhan selama interval 1 minggu sekali sampai nanti benar-benar batang ini bisa sembuh teman-teman. Nah kita perlihatkan lagi dari ini kemarin juga terkubur ya sampai sudah kelihatan akar tambis. Ini akan lebih aman teman-teman daripada teman-teman menanam sampai batangnya itu terkubur. Ini juga lagi penurunan tanah yang ada di sekitar teman-teman. Ini ya, ini juga mulai berbunga ya. Nih, seperti ini teman-teman. Nah, kita udah dulu selangnya ya. Jadi itu teman-teman ketika memasuki musim kemarau ini jangan lupa lakukan penyiraman saat musim kemarau ya biar pohon alpukat ini tetap pertumbuhannya normal, tidak mengalami setak dalam pertumbuhannya ya. Yang rata-rata kalau yang atas ini pohon alpukatnya sudah besar semua teman-teman. Berbeda dengan yang ada di bawah. Di bawah itu karena banyak yang mati dan disulam masih kecil-kecil ya. Ini kemarin saya cek yang ini kendil teman-teman. Ini kemarin kayak sih mau berbunga tapi nggak tahu ya. Doain aja ya tahun ini belajar berbunga teman-teman. Kita perlihatkan yang sini ini juga sudah mulai mentil seperti rata-rata, yang lain baru sebesar ini ya. Ada yang sebesar 1 jempol ya. Nah, nih. Ya. Tapi sayangnya kok apaan ini teman-teman yang sudah tahu untuk berbunganya ini banyak di ranting-ranting kecil ya, tidak di batang-batang besar teman-teman. Ya mungkin tadi karena mungkin lagi belajar ya. Rata-rata di ranting-ranting kecil seperti ini. Nah, ini belum belum mekar semua, baru mau mulai tumbuh seperti ini, baru mau mulai mekar ya. Untuk yang pohon ini karena tahapnya lagi tahap pengobatan ya, untuk penyiraman ya ini inisiatif saya dan saya berbagi. Untuk yang ada di area batang yang bermasalah atau yang kena penyakit tidak kita siram ya, biarkan
batang ataupun tanah yang di area pangkal batang ini kering dulu ya. Yang kita siram itu yang ada di sekitar tajuk pohon alpukat ya. Nanti semoga aja ya mungkin setengah tahun atau 1 tahun untuk kulit batang pohon alpukat ini biar sembuh teman-teman. Oke ya teman-teman, itu kita hanya berbagi update pohon alpukat yang kita tanam di kebun desa wisata Mengkal umur 30 bulan atau menginjak umur 1 tahun. Kita hanya berbagi pengalaman apa yang kita tanam di kebun kami ya. Semoga pengalaman yang kita tanam ya mulai dari kita kesalahan menanam awal ya, setelah kita tanam itu batangnya terkubur, dan perawatan ini sangat penting ya di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Biar tahun ketiga ini pohon alpukat yang kita tanam berbuah ya ataupun berbunga ya. Semoga yang kita bagikan untuk kalian bermanfaat bagi kita semua. Salam pertanian, salam sukses untuk kita semua.